Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram karya Al-Ustadz Aminul Bait Hafizahullah Ta'ala. Dan sore hari ini tema kita ikhwan wa akhwati fillah akan membahas seputar taubat dari harta haram. Taubat dari harta haram. Penulis kitab mengatakan, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Taubat dari harta haram itu berbeda-beda konsekuensinya tergantung dari jenis harta haram itu sendiri. Sehingga nanti akan dijelaskan perincian terkait tentang seseorang yang pernah mendapatkan harta haram dengan jenis tertentu. Lantas kemudian bagaimana sih cara tobatnya? Karena nanti akan ada perbedaan. Namun sebelumnya kita perlu untuk membedakan antara taubat dan konsekuensi dari taubat itu sendiri. Jadi taubat itu apa, kemudian konsekuensi dari taubat itu seperti apa. Allah Azza wa Jalla mewajibkan beberapa pelaku maksiat untuk bertaubat dan menjalankan konsekuensi taubat. Dan di sini ada dua dalil ya. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya taubat itu dalam sebagian perbuatan-perbuatan maksiat ada konsekuensinya. Artinya selain dia taubat, nanti apa sih yang harus dia lakukan? Agar taubat dia itu benar-benar nasuha, diterima oleh Allah. Allah Azza wa Jalla di surat Maryam ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah. Illa kecuali man taba, orang-orang yang bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amila salihah, ini penting, dan kemudian beramal saleh. Jadi setelah tobat itu harus diiringi dengan amal saleh. Dan amal saleh itu apa? Maka inilah ini maksud dengan konsekuensi dari tobat itu. Setelah menjalankan tobat, kemudian dia harus melakukan konsekuensi itu agar tobatnya dianggap benar-benar. Begitu pula di dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 160. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Illa kecuali alladzina tabu, orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan. Dia melakukan perbaikan, kemudian
menjelaskan, sehingga nanti ini mungkin terkait dengan tobat orang yang pernah nyebar video-video yang tidak benar, atau mungkin pernah menggibai orang tapi di medsos dan itu sudah tersebar, sehingga nanti butuh dijelaskan dulu itu salah, yang benar itu seperti ini, itu penting dan itu konsekuensi dari tobat itu ya. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang aku terima tobatnya, kata Allah. Jadi artinya sebelum dia memperbaiki kemudian menjelaskan, berarti ketika itu tobatnya belum diterima. Nah, sehingga nanti kalau tobat itu belum diterima, apa yang harus dia persiapkan? Ya ikhwan wa akhwat fillah, ayat semacam ini ada banyak di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla tidak hanya memerintahkan mereka untuk tobat saja, tapi juga memerintahkan untuk melakukan perbaikan, baik dengan amal soleh atau dengan membuat klarifikasi publik bahwa perbuatannya itu menyimpang. Ya. Atau misalkan seseorang dia sudah terlanjur dulu pernah ngajari orang ya, ilmu terkait tentang apa coba? Cara membegal. Kemudian ini diajari jadi begal terhebat. Misalkan ini harus dijelaskan. Begal haram dan lain sebagainya. Perintah kedua itulah konsekuensi tobat. Atau tobatnya diterima, agar tobatnya diterima, maka dia harus menjalankan konsekuensi tobat itu. Ya. Sehingga artinya kalau konsekuensi ini belum dijalankan, berarti tobat itu masih ngambang. Ya, belum diterima oleh Allah. Ya. Bagaimana masalahnya? Bagaimana dengan tobat itu sendiri? Apa sih intinya? Ya. Inti dari tobat adalah menyesali perbuatannya. Ada seorang misalkan pernah berdusta, dia harus nyesal. Itu intinya. Ya. Kalau kemudian seseorang dia mengaku, saya sudah tobat, tapi nyesal, tidak ada jamaah. Ya, ini belum bisa dikatakan dia tobat. Ya. Yang kadang terjadi itu pas masuk Ramadan. Ya. Banyak orang yang dalam artian spontanitas meninggalkan perbuatan maksiat. Tapi ada keinginan nanti kalau sudah keluar Ramadan akan berbuat lagi. Berarti orang yang meninggalkan maksiat karena kebetulan masuk Ramadan tapi masih ada keinginan untuk mengerjakan maksiat itu, berarti belum dianggap tobat. Karena nggak ada penyesalan, bahkan nantilah kalau sudah selesai Ramadan. Bahkan pengen cepat-cepat selesai. Agar apa? Agar bisa segera berbuat maksiat. Berarti nggak ada penyesalan. Atau sebagian orang yang dia mengklaim dirinya sudah tobat tetapi masih membanggakan perbuatan maksiatnya. Dia cerita kemana-mana, dulu saya itu mantan ini, mantan itu. Dia ceritakan tapi dengan penuh kebanggaan. Ini juga sama. Hakikatnya belum dianggap tobat. Karena inti tobat itu jamaah sekalian an-nadamu, menyesal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, an-nadamu taubah. Jadi penyesalan itu inti dari tobat. Inti dari tobat. Sudah pernah kita jelaskan ya terkait tentang cara-cara tobat. Jadi tobat itu kalau terkait ya, dengan Allah saja, maka sebagian para ulama yang memberikan rincian-rincian, maka syaratnya ada 5. Syaratnya ada 5. Yang pertama,
harus ikhlas karena Allah. Karena tobat itu ibadah. Dan ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, waktunya ketika tobat itu masih diterima. Atau dilakukan ketika waktu tobat itu masih diterima. Di antaranya sebelum roh sampai ke tenggorokan. Sebelum matahari terbit dari barat. Yang ketiga, ini menyesal. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Maka kalau maksiatnya terkait dengan Allah, selesai. Tapi kalau maksiat yang dikerjakan ada keterkaitannya dengan sesama anak Adam, maka ada tambahan satu, jemaah. Apa? Yaitu minta untuk dihalalkan. Dan bagaimana cara untuk minta dihalalkannya? Ya inilah nanti perinciannya. Kalau tadi ya pernah menyebarkan berita-berita bohong, ya, dan pernah menggibah orang, ya minta maaf. Kalau misalkan pernah ngambil harta orang lain, caranya bagaimana? Caranya dikembalikan. Perkara kemudian, bagaimana sih cara mengembalikannya? Nah, jadi lihat kondisinya seperti itu. Ya. Dan nanti akan dijelaskan. Jadi ketika seseorang mendapatkan harta haram, taubatnya adalah menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya, untuk menunjukkan kejujuran taubatnya, dia harus menjalankan konsekuensi taubat itu. Ya. Kata penulis kitab, rincian berikut akan menjelaskan rincian perbedaan pendapat ulama mengenai konsekuensi taubat. Jadi akan dijelaskan bagaimana rincian sih tentang terkait masalah ini. Ya ikhwan wa fillah. Bagaimana cara tobat dari harta yang haram? Untuk memahami bagaimana konsekuensi tobat dari harta haram, maka perlu ya bagi kita untuk mengulang ya kembali pembagian terkait tentang harta haram. Maka cara tobat dari harta haram ini bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ikhwan wa fillah, cara tobat dari harta haram karena zatnya. Karena zatnya. Contohnya daging babi, anjing. Ya, ini berarti terkait zat. Seperti contohnya khamr, bangkai babi dan sejenisnya. Jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat kecuali hanya yang haram saja, ya, maka bentuk taubatnya adalah dengan cara ditinggalkan seluruh atau dibuang. Jadi kalau seseorang misalkan gini, dia belum tahu hukum jual beli daging kambing, daging anjing. Setelah itu baru tahu, oh ternyata anjing itu najis, tidak boleh diperjualbelikan. Dan anjing itu masih ada jamaah di rumahnya misalkan. Bagaimana cara tobatnya? Dibuang. Karena tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, manfaat yang semuanya haram. Ya. Ya kecuali memang anjing buruan itu beda ya. Tapi kalau ini anjing biasa, maka ketika itu ya dibuang atau dihilangkan seperti itu. Dr. Yusuf Asy-Syubaili beliau menyebutkan al-muharram lidzatihi la tasihhu taubatu minhu illa bi itlafihi au izalati naf'i al-muharram. Benda haram secara zatnya tidak sah taubat darinya kecuali dengan membuangnya atau menghilangkan sisi manfaat haramnya. Kalau bisa ya, manfaat haramnya dibuang, kemudian ada manfaat mubahnya, itu bisa
pisahkan. Tapi kalau misalkan ya barang tersebut memang secara manfaat semuanya haram, ya sudah berarti dibuang. Ya, berarti apa? Semuanya dihilangkan seperti itu. Tapi kalau masih bisa dalam artian ada manfaat mubah yang bisa dimanfaatkan, silakan ambil untuk manfaat mubahnya. Contoh seperti misalkan ya, alat musik ya. Dan pemanfaatan untuk digunakan sebagai alat musik kan nggak boleh. Terus bagaimana? Ya sudah, jadikan kayu bakar, boleh, nama masalah. Ya, karena masih diperbolehkan manfaatnya seperti itu. Ya. Jadi masalah di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla perintahkan agar khamr ditinggalkan tanpa menyisakan bentuk manfaat apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Dan ini ayat terakhir ya, yang turun terkait tentang pengharaman khamr. Dan ini berkat doa dari siapa? Umar bin Khattab. Ya. Dan itu bertahap, coba. Doanya Umar itu ketika didapati banyak sahabat yang masih banyak minum khamr. Nah, sehingga ketika sholat didapati masih banyak yang mabuk. Ya. Maka Umar berdoa, Allahumma bayyin lana bayanan syafiya fil khamr. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami dengan sejelas-jelasnya terkait tentang perkara khamr. Maka turunlah ayat yang pertama. Kita dipindahkan untuk menjauhi khamr. Kenapa? Karena khamr itu ada manfaatnya, ada apa? Keburukannya, tapi keburukannya lebih besar. Jadi masih dalam artian sekedar diingatkan. Para sahabat masih banyak yang minum. Ya. Akhirnya Umar doa lagi, Allahumma bayyin lana bayanan syafiyah fil khamr. Ya Allah, jelaskan kepada kami dengan sejelas-jelasnya tentang perkara khamr. Akhirnya dilarang. Tidak boleh kita minum khamr kalau mendekati waktu sholat. Ya. Jadi ada larangan, tidak boleh, tetapi ingat kalau mendekati waktu sholat. Akhirnya para sahabat tetap masih ada yang minum, tapi minumnya apa? Artinya jauh-jauh dari waktu sholat. Misal setelah Isya, karena kan subuh masih panjang. Tapi ternyata masih juga didapati sahabat yang masih mabuk mendekati waktu sholat. Sehingga diceritakan ada yang berwudu dengan kencingnya, jamaah. Akhirnya apa? Umar doa lagi. Kemudian turunlah ayat ini. Bahwa khamr sudah secara mutlak diharamkan. Ya. Mau mendekati sholat ataupun tidak, maka khamr sudah haram. Bahkan kita dilarang untuk mendekati. Ya. Terkait tentang khamr dalam artian yang memabukkan, itu nggak boleh itu dimanfaatkan. Karena kalau khamr atau alkohol yang sifatnya racun, ya, maka masih boleh dimanfaatkan jika memang tidak diminum. Ya, contoh untuk obat oles seperti ya, hand sanitizer misalkan ya, dulu ketika zamannya corona, nah masalah seperti itu. Ya cuma memang ada sedang pendapat terkait tentang najis dan tidaknya seperti itu. Ya masalah ikhwan wa akhwati fillah. Dalam ayat di atas Allah Azza wa Jalla perintahkan agar kita menjauhinya. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, qauluhu fajtanibuhu yaqtadil ijtinaban mutlaq alladhi la yantafi'u ma'ahu bi syai'in biwajhin minal wujuh la bi syurbin wala bai'in wala takhlilin wala mudawatin wala ghairi dzalika wa ala hadza tadullu ahaditsul waridatu fil bab. Kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi,
Qauluhu fajtanibuhu, firman Allah Azza wa Jalla, fajtanibuhu. Maka jauhilah semua perbuatan itu. Gitu. Kata beliau, hal ini menuntut untuk menjauhi secara mutlak yang melarang adanya manfaatan apapun, baik diminum, dijual, dibuat cuka, atau untuk obat, atau apapun pemanfaatannya. Inilah yang sesuai dengan kandungan hadis dalam masalah ini. Jadi sampai pun untuk berobat nggak boleh, ya, karena berobat dengan sesuatu yang haram itu dilarang. Innallaha lam yaj'al shifaakum fima hurrima alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Maka berobat dengan obat yang haram maka tidak dibolehkan jamaah. Ya. Sampai pun dalam kondisi apa? Darurat. Itu nggak boleh. Memang Islam pendapat. Sebagian ulama yang mengatakan kalau darurat boleh, berhujjah dengan bolehnya makan yang haram ketika dalam kondisi darurat. Kalau misalkan tidak makan haram bisa mati, maka ayat mengatakan boleh. Yang penting jangan berlebihan. Sehingga sebagian para ulama membolehkan berobat dengan sesuatu yang haram ketika darurat berhujjah dengan ayat tersebut, dan mereka mengambil jalur qiyas. Ya. Tapi sebagian para ulama tetap menolak, tidak bisa. Karena qiyas dalam masalah ini dianggap qiyas ma'al farid, qiyas yang tidak tepat. Ya, karena dalam kaidah-kaidah qiyas itu jamaah sekalian, qiyas itu bisa teranggap ketika qiyas tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Dalam masalah ini ada pertentangannya. Apa jamaah sekalian? Kita dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. Berarti artinya berobat dengan sesuatu yang haram termasuk dengan khamar itu nggak boleh. Sehingga qiyas di sini bertolak belakang dengan dalil, sehingga memperlakukan qiyas, ya, bolehnya berobat dengan sesuatu yang haram dalam kondisi darurat dengan dikiaskan bolehnya makan dengan makanan yang haram dalam kondisi darurat, ini tidak tepat. Dan ini wallahu a'lam pendapat yang kuat dari pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Beda kalau bukan obat, ya. Contoh seperti vaksin. Vaksin bukan obat. Maka kalau dalam kondisi darurat bisa dikiaskan dengan bolehnya makan tadi. Karena tidak ada dalil yang melarang. Yang dilarang itu berobat. Ya. Sehingga kalau tidak ada vaksin kecuali vaksin yang haram, misalkan, dan kondisinya sudah darurat, ya boleh, silakan, tidak masalah. Ya. Nah, kemudian masalahnya termasuk alat musik yang ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang mubah, sehingga satu-satunya cara tobat darinya adalah menghilangkan sisi manfaatnya, itu agar tidak digunakan untuk main musik, kecuali rebana, ya, itu boleh. Misalnya digunakan untuk kayu bakar, demikian pula rokok, tobatnya adalah dengan dibuang semuanya, tidak boleh diberikan kepada orang lain, termasuk kepada non-muslim yang merokok, berikan kepada mereka. Ya, sama halnya menjerumuskan orang lain jamaah sekalian. Dirinya pengen selamat tetapi menjerumuskan orang lain, ini nggak boleh. Ya, tidak bolehkan. Berbeda dengan benda yang masih memiliki manfaat mubah pada kondisi tertentu. Seperti contohnya bangkai. Maka para ulama mereka menjelaskan bagian bangkai yang tidak najis boleh dimanfaatkan. Seperti contohnya bulunya, tanduknya atau kukunya. Karena itu di dalam Islam kulit bangkai yang telah disamak bisa dimanfaatkan. Karena kulit bangkai yang telah disamak berubah menjadi suci. Jadi samak itu misal ada kambing mati, ya. Maksudnya bukan disembelih, ya, mati. Kemudian ingin mengambil manfaat dari kulitnya, itu boleh, silakan dikuliti, kemudian disamak-samak itu menghilangkan lendir-lendirnya. Ya, mungkin dengan apa jamaah? Dipanaskan atau mungkin dengan tawas dan lain sebagainya.
Jadi kalau kemudian lendir itu sudah hilang, setelah itu dikeringkan, maka berubah menjadi, ingat, suci, ya. Terus bagaimana? Boleh dimanfaatkan. Ingat, selain untuk dimakan. Kalau dimakan nggak boleh. Kenapa? Karena masih bangkai. Jadi nggak boleh, misalkan kulit itu dibuat jaket. Kemudian satu ketika dia kelaparan, tapi belum darurat ya. Akhirnya jaket itu di sate. Karena dulu dari kulit kambing misalkan. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dulunya bangkai. Jadi boleh dimanfaatkan, tapi misal dibuat pakaian, dibuat tas dan sebagainya, boleh, tidak masalah. Ya, karena memang bangkai seperti itu. Beda kalau misalkan kulit dari hewan kurban, ya, sudah dibuat tas, tapi satu ketika lapar, akhirnya dibakar misalkan, itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang itu kulit dari hewan kurban seperti itu. Ya jamaah sekalian, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dubiqan ihabu faqad tahura." Apabila kulit itu telah disamak, maka dia telah menjadi suci. Ya, sama kita dikuliti, dibuang lendirnya. Kemudian jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat apakah bagian yang najis tersebut bisa dimanfaatkan. Ya. Yang dimaksud bagian yang najis di sini adalah bagian bangkai yang basah, seperti lemaknya atau organ dalamnya. Kalau lemak nanti bisa dibuat minyak untuk penerangan dan sebagainya. Kalau bagian dalam mungkin bisa untuk pakan lele dan lain sebagainya. Boleh tidak? Maka dalam masalah ini masalahnya ada beberapa perbedaan pendapat dengan para ulama kita. Yang pertama, mereka mengatakan tidak boleh memanfaatkan sama sekali, sudah nggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Sehingga wajib dibuang karena itu najis. Dan ini merupakan pendapat di dalam madhab Hambali, kemudian salah satu pendapat dari madhab Syafi'iyah. Kemudian ini juga pendapat dari pendapat Malikiyah, dan ini pendapat yang masyhur dari mereka. Ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan mutlak tidak boleh dimanfaatkan. Berarti bagaimana? Ya dibuang. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, jika berasal dari hewan yang asalnya haram, seperti babi, kemudian anjing, maka haram dimanfaatkan. Sementara untuk bangkai hewan halal seperti kambing, lemaknya bisa dimanfaatkan. Dan ini pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi membedakan antara ini dari hewan yang halal atau haram. Kalau dari hewan haram mutlak nggak boleh. Tapi kalau hewan yang halal masih boleh. Lemaknya boleh dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan boleh semuanya. Boleh semuanya. Dan ini pendapat dari ulama-ulama Hanafiyah. Dan inilah yang dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, rahimahumullah. Kenapa? Karena alasannya, karena yang dilarang adalah melakukan jual beli dengan benda-benda ini dan bukan memanfaatkannya. Jadi yang dilarang itu kalau diperjualbelikan itu haram. Tapi kalau hanya untuk dimanfaatkan untuk misalkan sendiri atau diberikan cuma-cuma dan mau dimanfaatkan untuk hal yang mubah, maka pendapat yang ketiga mengatakan boleh. Ya, tidak masalah. Ya. Nah, terus mana yang kuat ya masalahnya? Ya. Ya jelas kalau kita ingin lebih hati-hati, ya pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang ketiga juga kuat ya masalahnya. Ya, karena memang hadis yang mengatakan kita dilarang untuk dalam artian mengambil lemak babi itu, ketika maksudnya untuk diperjualbelikan. Tapi kalau murni dalam artian lemak itu digunakan untuk menyalakan lampu, ya, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukumnya tidak masalah. Ya.
Masa kemudian ada lemak dari haram, misalkan daging babi, ya, dibuat lampu, kemudian apakah kita tidak boleh mengambil manfaat dari lampu itu, jemaah? Kan tidak dimakan, hanya untuk penerangan saja. Ya. Sehingga yang seperti ini memang ada Islam pendapat. Tapi pendapat yang ketiga, wallahu alam, ini juga pendapat ya kuat seperti itu, jemaah. Kemudian yang masalah yang kedua, taubat dari harta haram karena cara mendapatkannya. Yang pertama tadi zatnya. Yang kedua, dia haram. Kenapa? Karena cara mendapatkannya salah. Cara mendapatkannya apa? Salah. Maka harta haram karena cara mendapatkannya ini ada dua macam. Yang pertama cara taubat dari harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi. Ya. Berarti bukan saling ridho, tapi mendolimi. Maka para ulama mereka memberikan rincian mengenai cara tobat bagi orang yang mendapatkan harta haram dengan cara mendolimi. Yang pertama, memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, karena mungkin pemiliknya diketahui orangnya. Ya. Maka dalam hal ini ulama sepakat jika harta haram ini memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka dia harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Sepakat. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, al-yad ma akhadat hatta tu'addiya. Orang yang mengambil barang harus bertanggung jawab sampai dikembalikan. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Sa'id bin Yazid dari ayahnya bahwa Nabi bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'a sahibihi jaddan wala naiban wala na'iban wa idza wajada ahadukum asa sahibihi falyardudha alih. Janganlah kalian mengambil harta temannya, baik serius maupun main-main. Enggak boleh ya. Dia bercanda, motor temannya diumpetin ya. Akhirnya temannya kerepotan. Awalnya mungkin bercanda, tetapi karena temannya nggak tahu, akhirnya udah tanggung, jual saja. Nah, maka nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Jika kalian menjumpai barang milik temannya, hendaklah dia kembalikan kepadanya. Nah, sehingga kalau pemiliknya diketahui, maka sepakat cara tobatnya kembalikan kepada pemiliknya. Adapun apakah kemudian harus disampaikan ya orang yang pernah ngambil harta itu, maka tidak harus ya. Yang penting intinya harta itu sampai kepada pemiliknya. Misal kita malu ya, untuk menyampaikan malu, bahkan kalau disampaikan mungkin bisa ribut. Maka cukup minta nomor rekeningnya dan mungkin ditransfer ya tanpa nama ya. Yang penting intinya apa? Sampai ke pemiliknya. Ketika sudah sampai, sudah cukup. Ya sudah cukup seperti itu. Atau mungkin ada keterangan ini dari sebulan yang dulu pernah makan bakwan di kantin nggak bayar. Itu sudah cukup, nggak masalah. Ya. Ketika memang sudah sampai ke pemiliknya seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak memungkinkan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, seperti misal hilang kontak dengan pemilik, atau pemiliknya sudah meninggal dunia, atau tidak dikenal pemiliknya, bagaimana cara tobatnya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Pendapat yang pertama, tidak ada peluang tobat. Nah, kalau orangnya tidak ada, pintu tobat ditutup. Terus bagaimana? Ya sudah, siap-siap di akhirat akan dikisos. Nah, sehingga orang seperti ini berarti nggak bisa masuk surga tanpa hisab ya. Dia harus nunggu di kisos dulu. Ya. Nah, ini berat memang. Ya. Kecuali diserahkan ke keluarganya. Orangnya meninggal tapi kembali pada keluarganya. Nah, ini baru bisa. Ya. Jika tidak memungkinkan untuk diserahkan ke keluarganya, maka tidak ada kesempatan taubat baginya. Tertutup pintu taubat bagi orang seperti ini. Sehingga dia harus siap
untuk ditagih kelak di akhirat. Dalam bentuk penyerahan pahala ataupun dosa. Kalau dia punya pahala, kasihkan ke dia. Kalau kemudian pahala dia sudah habis, maka dosa orang yang pernah dizalimi timpakan kepada dirinya. Waliyatubillah jamaah sekalian. Ya. Karena itu disarankan bagi orang yang seperti ini untuk memperbanyak amal soleh. Taklimnya rajin jamaah. Barangkali untuk bayar nanti. Zikirnya rajin, tahajudnya rajin. Ya. Untuk bayar. Ya. Karena bayar dengan apa? Dengan penyesalan nggak bisa. Harusnya di dunia ya sampaikan atau diberikan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini sudah nggak bisa. Ya sudah. Pendapat yang pertama mengatakan sudah tidak ada peluang apa? Tobat. Terutama sedekah. Semoga nanti ketika di akhirat dia memiliki bekal ketika ditagih oleh pemiliknya. Pendapat ini ya masalian berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gulul." Salat tidak pernah diterima jika dilakukan tanpa bersuci, dan sedekah dengan harta khianat juga tidak diterima. Sedekah dari harta korupsi, ya nggak diterima. Sebanyak apapun ya tidak akan diterima. Ya. Atau sedekah dari jual beli yang haram, ya tidak diterima. Sehingga ketika si A mengambil harta orang lain dengan cara zalim, lalu dia kehilangan info tentang pemiliknya, maka si A tidak bisa mensedekahkan harta itu atas nama pemiliknya. Karena itu harta haram dan tidak sah jika disedekahkan. Di samping itu, harta haram ini adalah hak sesama manusia. Karena ada pemiliknya. Dan hukum asal dalam menyikapi hak sesama manusia adalah dibangun di atas prinsip al-masyahah, pelit. Ya. Sehingga kita tidak tahu apakah pemilik ridho ataupun tidak ketika harta itu disedekahkan. Karena itu harus dikembalikan di dunia. Jika tidak, maka akan bersambung kelak di akhirat. Ya. Orang yang sudah meninggal, keluarganya tidak diketahui, ya sudah. Kan tidak bisa diketahui dia ridho ataupun tidak. Ya. Sehingga siap-siap di akhirat. Lalu kemudian harta itu harus disalurkan kemana, jemaah? Maka menurut kelompok ulama Syafi'iyah, status harta ini sebagaimana barang hilang sehingga disalurkan ke baitun mal. Dan ini kaidah dalam ulama Syafi'iyah bahwa harta yang tidak mungkin dikembalikan ke pemiliknya maka diserahkan ke baitul mal. Ya. Jadi pendapat yang pertama, kalau tidak mungkin diserahkan kepada pemiliknya ataupun keluarganya, berarti pintu tobat sudah ditutup. Maka siap-siap dengan amal soleh. Ya. Maka semangat ibadahnya untuk bayar nanti jamaah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ada peluang tobat bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai cara tobatnya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan masih ada peluang. Tapi bagaimana cara tobatnya? Maka ada setengah pendapat. Yang pertama, disedekahkan atas nama pemilik dengan jaminan jika nanti ketemu pemilik maka disampaikan bahwa harta beliau telah disedekahkan atas nama beliau. Ini ketika orang ini tidak diketahui, ya. Tetap masih ada peluang tobat, tapi caranya sedekahkan atas nama pemilik. Ya. Tetapi ingat, ketika pemiliknya datang, tetap berusaha untuk mengembalikan. Tapi disampaikan dulu, Pak, dulu uang yang saya pernah ambil dari jenengan sudah saya sedekahkan. Jenengan ridho tidak? Kalau kemudian dia ridho, berarti pahala buat dia. Kalau tidak, berarti dia tetap ganti pahala sedekah dulu kembali ke dia. Seperti itu. Jika pemilik ridho, pahala sedekah menjadi miliknya. Dan jika tidak ridho, harta itu diganti, ya, dan pahala sedekah menjadi milik orang yang mengambil harta itu. Jadi tetap harus mengembalikan harta itu. Kalau nggak ridho. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Hambali dan yang lainnya. Pendapat ini berdalil dengan beberapa praktek dari kalangan para sahabat. Jadi antaranya diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah membeli seorang budak. Ketika Ibnu Mas'ud hendak mengambil uang, si pemilik budak itu pergi dan meninggalkan budaknya.
Lalu ditunggui oleh Ibnu Mas'ud hingga beliau putus asa untuk bisa bertemu dengan tuan si budak itu. Lalu Ibnu Mas'ud bersedekah senilai uang tersebut dan mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyati fa in radiya fal ajru lahu wa in ata fal ajru li wa lahu min hasanati biqadri. Ya Allah, ini sedekah atas nama pemilik budak. Jika dia ridho dengan sedekah ini, maka pahala sedekah menjadi miliknya, dan jika dia datang menagih, maka pahala sedekah milikku dan dia berhak mengambil pahalaku sesuai nilainya. Nah, ini jadikan hujah bahwasanya ya, boleh disedekahkan atas nama pemiliknya. Tetapi kalau kemudian pemiliknya datang, maka apa? Kita sampaikan bahwasanya uang itu sudah kami sedekahkan atas nama panjenengan. Kalau kemudian dia ridho, berarti pahala buat dia. Tapi kalau kemudian dia nggak ridho, minta tetap diganti, kita ganti. Kemudian pahala dulu atau pahala sedekah dulu kembali kepada orang yang tadinya dalam artian bersedekah. Ya. Nah, kemudian masalahnya ada hadis yang lainnya ya, kita lewati. Kemudian yang kedua, diserahkan ke Baitul Mal. Diserahkan ke Baitul Mal. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa waliul amri lebih paham mengenai penyaluran harta itu, sehingga mereka lebih berhak untuk dipasrahi harta tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang membawa harta milik orang lain, jadi harta haram milik orang lain dengan cara zalim, kewajibannya adalah bertobat kepada Allah dengan menyesalinya dan memohon ampun kepadanya. Selanjutnya dia jalankan konsekuensi tobat dengan mengembalikan harta itu ke pemilik. Jika tidak memungkinkan, kembalikan ke keluarga pemilik. Dan jika tidak memungkinkan, mensedekahkan harta itu atas nama pemilik kepada fakir miskin. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, ini bentuk ketakwaan kepada Allah yang bisa dilakukan oleh orang yang membawa harta haram. Sementara kita manusia dipintakan untuk bertakwa kepada Allah semampunya. Nah, ini memang benar-benar sudah menyesal. Kalau kemudian sudah tidak ada peluang, padahal kita dipintakan untuk bertakwa semampu kita. Ya, dan itu sudah di luar kemampuannya. Berarti kan pertentangan kalau seperti itu. Sehingga tadi pendapatnya yang tepat, sedekahkan saja atas nama orang tersebut kalau misalkan sudah meninggal dunia seperti itu. Dan ingat ya, ketika tidak diketahui keluarganya seperti itu. Yang kedua, tujuan disedekahkan di sini bukan dalam rangka mencari pahala, bukan. Tapi dalam rangka melepaskan diri dari harta haram. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, amma qaulul qaili la natasaddaqu illa bitib. Fadzalika idza talabna al-ajra li anfusina. Wa nahnu al-an natlubul khulasa minal madnamati lal ajra. Pendapatnya mengatakan bahwa dilarang sedekah kecuali dari harta yang halal. Ini hanya berlaku jika kita bersedekah dengan niat mencari pahala. Sementara ini tujuannya dalam rangka untuk membersihkan diri dari kezaliman, bukan mencari pahala. Jadi maksud bahwasanya Allah itu tidak menerima sedekah kecuali dari hal-hal yang baik. Itu maksudnya kalau kita sedekah dan kita berharap pahala untuk diri kita. Tapi kalau kita mengeluarkan sedekah untuk orang lain dan tujuan kita melepaskan diri dari harta yang haram, maka ini pembahasannya beda. Nah, sehingga dengan alasan ini jamaah sekalian, pendapatnya mengatakan dalam artian masih bisa bertobat dengan cara disedekahkan tadi, maka wallahu a'lam ini kuat. Ya, ini pendapatnya kuat seperti itu. Nah, kemudian masalah yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Ada banyak harta haram yang didapatkan dari transaksi haram yang dilakukan saling ridho, seperti contoh penjualan rokok, khamr atau barang haram lainnya, termasuk hasil riba. Karena umumnya utang piutang ribawi dilakukan dengan saling ridho. Ya. Kemudian masalahnya, apa kemudian ketika bertobat dikembalikan kepada pemiliknya? Kita lihat, tidak boleh dikembalikan. Terkait harta haram yang didapatkan dari hasil jual beli barang haram, seperti jual beli rokok, jual beli khamar, dan seterusnya. Ibnu Qayyim
Ibnu Qayyim menegaskan bahwa uang hasil penjualan ini tidak boleh dikembalikan ke pembeli, nggak boleh. Misalnya si A menjual rokok kepada si B seharga 20.000. Sepekan setelah mendapatkan uang tersebut, si A mendapatkan pencerahan bahwa uang yang dia dapatkan adalah uang haram. Dan rokok itu haram. Apakah si A harus mengembalikan uang tersebut kepada si B? Karena ini asalnya dari si B. Jawabannya tidak boleh dikembalikan kepada si B. Karena justru akan membantu si B untuk melakukan transaksi haram lainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim dia menjelaskan fala yajuzu an yujma' lahu bainal iwadi wal mu'awwad fa inna fi dzalika i'anatan ala lahu fil al-ithmi wal udwan wa taysir ashabil ma'asi alaihi. Tidak boleh menggabungkan iwad dan mu'awwad karena ini akan membantu seseorang untuk melakukan tindakan dosa dan maksiat dan memudahkan bagi pelaku maksiat untuk melakukan maksiat. Yang dimaksud dengan iwad adalah uang yang dibayarkan. Itu uang. Sedangkan mu'awad adalah barang yang diterima. Berarti rokoknya. Untuk kasus di atas, jika si B menyerahkan 20.000 ke si A dan dia mendapatkan rokok, maka iwad adalah uang 20.000 dan mu'awad adalah rokok. Jika uangnya dikembalikan kepada si B, maka akan bergabung iwad dan mu'awad di satu tempat. Sudah dapat rokoknya, uangnya dikembalikan. Karena tadi ya, penyeroknya sudah tobat. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu contohnya yaitu orang yang berzina dan dengan pelacur. Lalu dia bayar senilai tertentu. Ketika pelacur itu tobat, lalu dia mengembalikan uang itu ke pelanggannya, maka si lelaki itu jana ini akan semakin senang. Ya. Sudah dapat apa? Kesenangan, uangnya dikembalikan. Oh, ini senang sekali. Ini nggak boleh jamaah sekalian. Ya. Kemudian bagaimana cara tobatnya? Lalu bagaimana cara tobat bagi pemilik harta haram yang didapatkan dengan saling rito? Para ulama membaginya menjadi dua keadaan. Yang pertama, pelaku meyakini bahwa harta itu halal. Jadi artinya dia nggak tahu. Dia yakin ini halal. Maka walau alam jamaah pendapat yang tepat dalam masalah ini, kalau misalkan setahu dia halal, maka uang ini didapatkan sebelum dia tahu bahwasanya harta itu haram, statusnya halal. Statusnya apa? Halal. Ada orang misalkan jual rokok atau misalkan apa namanya ya kerja di bank ribawi ya dulunya nggak tahu, setahu dia halal, setelah itu dia tahu kemudian tobat, maka uang yang dulu didapatkan halal, uang yang didapatkan dahulu statusnya apa? Halal. Adapun uang yang didapatkan setelah dia tahu hukumnya haram, ya haram, seperti itu. Saya singkatnya. Karena itu orang yang memiliki harta riba karena dia tidak tahu mengenai hukum riba atau dia anggap itu bukan riba, maka harta itu tidak wajib dikeluarkan. Dia boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Mereka yang bekerja di bank sampai pensiun karena tidak tahu bahwa itu penghasilan riba, kemudian setelah pensiun dia baru sadar bahwa itu riba, maka orang ini tidak ada kewajiban untuk mendonasikan seluruh tabungannya, tidak harus. Kemudian masalah yang kedua, pelaku yakin bahwa harta itu haram. Seseorang yang telah mengetahui haramnya riba dan dia juga tahu bahwa harta yang dia dapatkan adalah harta riba, maka kewajiban dia adalah melepaskan harta riba itu. Jadi tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya. Nah, terus bagaimana cara tobatnya? Maka cara tobatnya jamaah sekalian disalurkan untuk fasilitas-fasilitas umum. Ya, di antaranya untuk membangun jalan, kemudian penerangan lampu jalan, atau untuk membantu fakir miskin, tidak masalah ya. Dalilnya ini ya, jadi ketika Nabi mengutus Ibnu Lutbiyah untuk mengambil harta apa namanya zakat, kemudian dia dikasih hadiah ya. Setelah dia datang dia katakan, ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah untukku. Maka Nabi marah, coba kamu duduk di rumah ayah ibumu, apakah kemudian hadiah itu akan datang? Ya. Dan ketika itu Nabi tidak menyuruh kepada Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan kepada orang yang ngasih hadiah, tetapi Nabi ya menyalurkan ya, hadiah tersebut kepada Baitul Mal. Sehingga tatkala itu jamaah sekalian, ya, uang tersebut tidak perlu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Misalnya ada orang ngasih riswah, setelah dia tahu, oh riswah itu haram, nggak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi salurkan untuk fasilitas umum.
Kalau ada baitul mal, baitul mal. Kalau tidak ada, ya langsung disalurkan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Alhamdulillah, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi jemaah diberi kesempatan untuk bertanya, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya pada Ustadz. Saya pernah mendengar ya, itu ada di Amerika atau di Cina itu dokter di sana tuh melakukan operasi donor transplantasi organ dalam, kalau nggak salah ginjal itu dari babi. Nah itu kira-kira gimana ya Ustadz? Terima kasih. Ya, jamaah sekalian, apa hukum donor ginjal? Ya, jawabannya gini. Kalau yang dimaksudkan jual beli ginjal, maka hukumnya haram. Dengan beberapa alasan. Kenapa? Pertama, ginjal bukan milik kita. Ginjal itu milik Allah. Dan dalam kaidah jual beli, la tabi ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu. Kalau kemudian kita jual ginjal, berarti kita menjual milik siapa? Allah. Ya, jangan dibaliknya. Oh, ini bumi milik Allah semuanya, berarti boleh. Enggak. Ya. Berarti kita bukan pemilik. Makanya ginjal nggak bisa dihargai karena milik Allah. Yang kedua, kalau kemudian dia jual ginjal, berarti sama halnya menjual bangkai. Karena barang sudah terlepas statusnya bangkai. Jual bangkai boleh tidak? Tidak boleh. Tapi ini juga dibantah. Tapi kan nanti ketika dicangkokkan hidup lagi. Ya. Tapi ya tadi, memang ginjal itu bukan milik kita, sehingga tidak boleh kemudian diperjualbelikan. Jadi kalau jalurnya jual beli, haram. Yang kedua, bagaimana kalau didonorkan gratis? Boleh tidak jamaah sekalian? Jawabannya, ada ulama yang membolehkan. Dengan beberapa alasan. Pertama, ada keterangan dari dokter yang terpercaya jika ginjal itu dicangkokkan akan apa? Berhasil. Pertama. Yang kedua, kalau yang ingin mendonorkan masih hidup, maka ingat, ya, tidak boleh kemudian membahayakan dirinya. Tidak boleh. Ya. Berarti kalau misalkan didonorkannya ketika sudah meninggal dunia, gimana caranya? Bisa tidak? Bisa meninggal kemudian diambil, bisa hidup tidak? Kalau seandainya bisa, dan mungkin orangnya dulu pernah berwasiat seperti itu, bukan dijual ya, dan keluarga juga merelakan misalkan, kalau misalkan bukan berdasarkan jual beli, tapi karena didonorkan, ya sukarela misalkan, maka sebagian mengatakan boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan dugaannya membahayakan ya, orang yang mendonorkan, kemudian kemungkinan berhasilnya sedikit, nggak boleh, tidak boleh, karena banyak mudaratnya akan dikorbankan cuma. Tapi kalau kemudian misalkan ada keberhasilan sekian persen, bahkan mungkin 90% ya, bukan 50-50 ya, nggak boleh. Nah, maka ketika itu memang ada yang membolehkan, tapi ingat bukan dengan jual beli, tetapi didonorkan sukarela seperti itu. Dan Allah pendapatnya mengatakan dibolehkan dengan catatan tadi, ini pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin Ustadz bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini mungkin agak banyak ya Ustadz. Yang pertama, pernah saya menangani kasus, misal kita mengajukan pilot ke pengadilan bahwasanya kita bangkrut supaya kita terbebas dari hutang-hutang yang sudah ada pada diri kita atau badan usaha kita. Apakah itu meniadakan dari akad hutang piutang itu? Kemudian yang kedua, ini Ustadz, kita tidak ditagih, kita punya hutang, tapi kita tidak ditagih sama piutangnya. Mungkin udah lama sampai
10 tahun, bahkan belasan tahun. Ini apakah penanda si piutang itu ikhlas? Nah, gitu ya. Sama ahli warisnya juga tidak ditagih. Atau kita harus punya itikat baik untuk mendatangi yang piutang yang kita dulu dipiutang itu. Kemudian yang ketiga, kita apakah ini termasuk kategori harta haram, Ustadz? Misal kita jadi makelar misal gitu, kita yang dipercayai oleh para penjual itu, kemudian ada pembeli, kita main harga misal dari penjualnya itu 40 juta dilepas, terus kita ternyata bisa meyakinkan penjualnya itu 50 juta, tapi saya menyembunyikan, kamu butuhnya kan tanah itu menjadi milikmu, kamu tidak perlu tahu si penjualnya siapa, yang penting ini sah menjadi milikmu. Jadi saya punya interval margin 10 juta. Nah, itu apakah kategorinya harta haram, Ustaz? Ya ini dulu, ini terlalu banyak. Terima kasih. Ya, Mas Sani, ada 3 pertanyaan. Pertama terkait tentang apakah orang yang menyatakan dirinya pailit kemudian dinyatakan oleh hakim dia terbebas. Kemudian secara syariat apakah kemudian hutang itu dianggap bebas darinya? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi gini, di dalam syariat kita itu memang ada istilah orang yang tidak mampu untuk bayar bisa kemudian diajukan ke hakim, maka hakim memutuskan untuk dipenjara bisa. Tapi maksud dipenjara itu bukan berarti kemudian membebaskan hutangnya, bukan. Maksud dipenjara itu agar dia jera sehingga mau mengembalikan hutang atau membayar hutangnya, itu maksudnya. Tapi Allah di negeri kita beda, Mas. Kalau dia sudah dipenjara selesai, Mas. Ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Syarat kita itu memang iya, ketika ada orang misalkan dia sulit untuk bayar, bisa dipenjara, tapi penjara itu biar membuat dirinya jera sehingga mau membayar utangnya, seperti itu. Kecuali memang ada pernyataan dari orang yang piutang. Pokoknya kalau kamu mau dipenjara, utangmu bebas, nah masalah. Tapi kalau kemudian ya diputuskan sepihak, padahal yang piutang masih tetap butuh dengan uang itu. Ya kalau seperti ini ya jelas, berarti tanggungan hutang itu tetap wajib dibayarkan. Kalau tidak, ya tadi kelak akan ditagih di akhirat. Nah, jadi pernyataan valid dari hakim itu memang jamaah sekalian, kalau hakim memutuskan bebas, berarti ketika itu hakim harus membayarkan. Dari mana? Ya Baitul Mal, seperti itu. Tapi tetap piutang itu harus dalam artian atau hutang itu dikembalikan kepada orang yang piutang tadi. Tidak boleh kemudian dianggap lunas, sedangkan pihak yang piutang dirugikan, itu nggak boleh. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, terkait tentang apa tadi? Ada seorang dia berhutang, tetapi sama orang yang piutang tidak nagih. Bahkan sampai tadi ya, puluhan tahun, 10-15 tahun misalkan. Apakah hal ini menunjukkan bahwasannya utang itu sudah dianggap lunas? Tidak. Kenapa? Satu, hutangnya yakin. Perkara yang yakin itu tidak akan hilang kecuali dengan sesuatu yang yakin. Al-yakinu la yazulu bisyak. Jadi yakin itu tidak akan hilang dengan apa keraguan. Kayaknya sudah ini. Enggak bisa. Harus yakin. Yakin itu bagaimana? Ya dibayarkan. Atau ada pernyataan langsung dari yang piutang, utangmu sudah saya lunaskan. Berarti sudah lunas. Kalau belum, berarti hukum asalnya tanggungan itu tetap wajib dibayarkan. Wajib jamaahnya. Kalau tidak, ya kelak akan ditagih di akhirat. Sehingga bagaimana kewajiban orang yang hutang tadi untuk memastikan apakah dibebaskan ataupun tidak? Ya jawabannya tadi, kalau orangnya masih hidup, ya hubungi saja. Ya. Kemudian dia harus
ada keyakinan bahwa dia harus membayar. Karena itu kewajiban jemaah. Ya. Kalau kemudian ada niat tidak apa namanya tidak ingin membayar, ini bahaya. Karena gini, ada dua orang jamaah sekalian yang dia tidak akan dikisos dengan sebab utangnya. Pertama, orang yang ketika berhutang memang dia punya niat untuk membayar. Tapi karena ketidakmampuannya sehingga dia meninggal dan tidak ada orang yang membayarkan, maka ketika itu Allah yang akan membayarkan. Tapi ingat syaratnya punya niat untuk membayar. Ya. Apa ada hadisnya? Ada jam di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan bahwasannya man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya niat untuk mengembalikan, maka Allah akan mengembalikannya. Tapi sebaliknya barang siapa yang mengambil harta orang lain dan punya niat untuk menghilangkannya, maka Allah akan membinasakannya. Itu hati-hati. Makanya Jabir itu ketika bapaknya meninggal dan punya banyak uang, punya banyak utang, maka Jabir mendatangi pihak yang piutang, minta dibebaskan, tapi nggak mau. Yang singkat cerita kemudian dia lapor ke Nabi, tetap nggak mau, akhirnya diminta untuk mengambil dari hasil kebun kurmanya. Sehingga artinya yang pertama, datangi orangnya tadi, minta dibebaskan agar kepastiannya itu ada. Kalau nggak mau ya sudah, berarti ya dibayar. Kalau kemudian misalkan ternyata misalkan ya keluarganya tidak punya, maka itu jamaah sekalian, kewajiban piutang itu kembali kepada Baitul Mal. Makanya tadi kalau hakim menyatakan payah, ambilkan dari Baitul Mal, bayarkan apa? Hutang tersebut. Kalau kemudian ternyata Baitul Mal kosong, terus bagaimana jamaah sekalian? Terakhir dikembalikan kepada niat orang yang berhutang. Kalau dia punya niat untuk membayar, kemudian ternyata dia meninggal belum sempat dibayarkan dan keluarganya juga fakir miskin, maka Allah yang akan membayarkan dan dia tidak akan dikisos. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memang lupa jamaah. Benar-benar dia lupa. Ya kalau dia saja lupa, bagaimana dengan keluarganya? Maka orang seperti ini juga sama, tidak akan dikisos. Tapi kalau orang yang sengaja ya, atau pura-pura lupa, ya akan dikisos seperti itu. Nah, sehingga yang tadi apa namanya, ketika dalam artian orang yang piutang diam itu bukan berarti kemudian dibebaskan. Jadi harus ada kepastian. Ya, jadi orang yang berhutang tetap harus punya keniatan untuk membayar. Ya, sampai ada kepastian bahwasanya utang itu dibebaskan, selesai. Seperti itu. Kemudian yang masalah yang terakhir tadi, apakah penghasil maklar itu halal? Maka dilihat. Ya. Jadi maklar itu ingat hanya penghubung ya, yang fungsinya untuk mempertemukan antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pembeli. Sehingga nanti ketika ada pembeli ketemu langsung dengan penjualnya, silahkan adakan jual beli. Terus bagaimana ya pendapatan maklar itu? Maka banyak macamnya. Bisa fi murni dari apa? Penjual. Contoh misalnya gini, Pak, tolong ya jualkan barang Anda atau tawarkan barang Anda dengan harga sekian, dengan harga 10 juta. Jangan dinaikkan, pokoknya ya dengan cari pembeli saja. Ketika ada, datangkan ke kami, nanti kamu dapat fee 1 juta. Berarti kewajiban dia tidak boleh menaikkan barang. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dari pembelinya, dia katakan gini, Pak, barang ini dari saya 10 juta. Jangan silakan tawarkan ke orang lain. Ya. Dengan harga berapapun, pokoknya saya terima 10 juta. Nanti ya ketemukan orangnya dengan kami. Kalau kemudian misalkan dia berani sanggup beli 13 juta, berarti saya ambil 10 juta, sisanya buat nyenengan. Berarti kan itu bebas, silakan dinaikkan saja. Ya. Dengan harga berapapun, yang penting intinya ada tadi ya, apa namanya, keriduan dari penjual, dari penjual atau pemilik barang. Tidak masalah seperti itu. Cuma kalau diam-diam itu nggak boleh. Ya. Contoh misalnya gini jamaah, dari apa namanya penjualnya nggak boleh dinaikkan, tapi diam-diam dinaikkan, di samping dia dapat fee langsung plus dapat apa tambahan tadi, itu nggak boleh, namanya apa? Dusta, bohong, nggak boleh. Ya, sehingga artinya kalau dia jujur seperti tadi atau ada izin resmi dari pemiliknya untuk dinaikkan sendiri, kemudian dia mematok harga sekian, pokoknya kami intinya
barang itu kami jual sekian. Sisanya buat jenengan berapapun misalkan enggak masalah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Pertanyaan lain barangkali deh. Izin bertanya, Tat. Ini terkait dengan waris. Tat. Bagaimana konsekuensinya jika ahli waris ini mungkin tidak pernah membaca Quran tentang hukum waris itu, dan berkaitannya dengan dosa-dosanya apa yang harus ditanggung oleh ahli waris yang demikian. Tat. Maksudnya ini artinya dibagi itu gimana? Waris mau dibagi, Tat, tapi tidak memahami atau mungkin mengabaikan kaidah-kaidah yang ada di Quran. Tat. Jadi ini kasusnya harta waris ini sudah dibagi, tetapi karena semuanya jahil ya, semua jahil sehingga dibagi tidak secara syariat. Terus harus bagaimana jamaah sekalian? Ya, jawabannya kalau sudah terlanjur, kumpulkan ya sama keluarga. Ya. Sampaikan bahwasanya aslinya bagian waris kita itu sekian. Kalau kemudian mereka sudah tahu, ya, setelah itu kemudian mereka musyawarah dan sepakat yang bagiannya lebih kemudian ya mengikhlaskan untuk dihadiahkan kepada saudaranya biar semuanya rata, enggak masalah. Tapi kalau misalkan ada satu orang enggak mau, pokoknya saya harus bagian saya ya seperti yang bagian secara syariatnya misalnya. Ya sudah, yang lain mungkin ya patungan, yang mungkin yang lainnya itu untuk dibagi rata. Berarti patungan untuk dia harus sesuai itu. Kalau tidak, dia dianggap mengambil harta saudaranya seperti itu. Ini kalau kasusnya sudah terlanjur. Berarti harus rembukan, sampaikan baik-baik, aslinya harusnya seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau belum dibagi, ya maka tetap harus dibagi secara hukum syariat. Kemudian setelah mereka tahu bagiannya masing-masing, kemudian mereka ingin musyawarah, setelah itu diputuskan untuk dibagi rata, tidak masalah. Kenapa? Karena yang kedua ini statusnya apa? Hadiah nanti atau hibah. Misalkan laki-laki baginya 2, tapi karena kasihan dengan saudaranya perempuan, akhirnya ya sudahlah dibagi rata saja. Berarti laki-laki yang bagiannya banyak tadi, ya seolah-olah menghadiahkan bagian tadi kepada saudaranya. Ini tidak masalah. Ya, tapi tadi kan sudah dibagi, ya, sehingga harus musyawarah. Belum dibagi tapi langsung membagi rata gitu. Belum dibagi tapi langsung gitu. Ya nggak boleh, harus dibagi itu secara syariat. Konsekuensinya tuh kalau kemudian sudah dibagi tadi harus rembukan lagi, sampaikan lagi, aslinya seperti ini. kalau akhirnya mungkin bertiga 2 diantaranya menuntut demikian bagi rata begitu, tapi tidak melalui proses Gini, bagi rata itu sebenarnya bukan dari pihak yang bagiannya kecil. Jadi bagian yang besar itu mereka itu tidak untuk dalam artian dibagi rata. Ya. Misalkan anak laki-lakinya 1, itu enggak untuk bagi rata. Berarti kan karena dia yang akan memberikan hibah atau memberikan hadiah. Bukan yang bagian kecil, karena bagian kecil malah justru nuntut. Nah, jadi kalau dia cuma menyarankan, artinya bisa tidak dibagi rata. Ini hampir seperti minta-minta jamaah sekalian. Ini kalau minta-minta bagi orang kaya nggak boleh. Nah, sehingga lebih tepatnya mungkin ya tadi yang bagiannya besar mau tidak untuk membagi rata. Karena konsekuensinya dia akan memberikan hadiah seperti itu. Ya. Sehingga kalau kemudian dipaksa langsung diambil diam-diam, namanya mengambil harta orang lain dengan cara zalim, itu nggak boleh. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.